Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau memang baik, sehat, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bisa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagai wujud dan bukti rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang memberi kita kesehatan, kemampuan, kesempatan, dan lain-lain. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk bersama-sama belajar di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pelajaran 3. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita masih ingat bahwa di pelajaran-pelajaran sebelumnya atau di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang nama-nama Allah yang indah atau yang bagus yang disebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan mengulas beberapa Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar makna Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah anak-anakku diharapkan mampu mengetahui makna Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Dan yang kedua, menunjukkan perilaku terpuji sebagai implementasi pemahaman dari Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kita masuk di pembahasan, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, ada gambar yang sangat menarik. Perhatikan gambar berikut, yaitu menunjukkan seorang siswa yang sedang menyeberangkan seorang nenek tua di zebra cross atau tempat penyeberangan jalan. Ini menunjukkan sifat peduli terhadap orang lain. Dan yang selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Ada gambar seseorang atau seorang anak perempuan yang menyerahkan infak dan sedekah. Nah, sebagai wujud dari penyampaian dan menunjukkan sikap baik, peduli dengan cara membantu sesuai kemampuan, bisa dengan berinfak atau bersedekah. Sedangkan pada gambar yang pertama tadi adalah dengan membantu orang lain. Dan pada gambar ini yaitu dengan cara memberikan bantuan berupa infak atau sedekah. Dan gambar yang ketiga, ada gambar seorang anak yang sedang melewati jalan dan menuntun sepedanya
dengan melihat pemandangan alam yang begitu indah dengan mengucapkan subhanallah. Cerah dan indah ya hari ini. Nah, sebagai wujud dari pensucian kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, rasa kagum terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Dan selanjutnya, gambar yang keempat adalah gambar tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Subhanallah, kalau kita perhatikan, jika tidak ada garis-garis orbit pada planet-planet itu, bagaimana jadinya mereka atau benda-benda itu berputar sesuai aturannya masing-masing? Dengan adanya garis-garis orbit, benda-benda ruang angkasa atau tata surya dan planet-planet serta yang lainnya bisa berputar dengan baik dan tidak terjadi gesekan atau bahkan tabrakan dengan benda-benda angkasa lainnya. Begitu indahnya Allah mengatur alam semesta ini. Subhanallah. Dan pada gambar yang kelima, menunjukkan perkembangan manusia sejak lahir sampai dengan wafat. Lahir sebagai bayi, sebagai anak kecil, kemudian mulai merangkak, sampai dengan bisa berjalan, menjadi remaja, kemudian menjadi lebih dewasa, dan sampai dengan akhirnya menjadi tua, dan pada akhirnya meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, maka harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Dan yang selanjutnya, ini ada gambar yang cukup menarik. Coba perhatikan. Nah, ini adalah gambar semut yang sedang bergotong royong. Begitu indahnya ciptaan Allah yang ini, yaitu hewan yang Allah ciptakan dalam wujud dalam bentuk yang kecil, tetapi mereka punya sikap kebersamaan gotong royong yang luar biasa. Coba perhatikan di sekitar kita, jika satu semut melihat makanan, maka tidak mungkin semut itu makannya sendiri. Pasti dia akan mengajak temannya yang lain. Dia akan pergi dulu mencari temannya dan kembali ke makanan itu dengan membawa teman-temannya. Maka ini pun pernah dicontohkan oleh seorang ulama dengan cara beliau menaruh sebutir atau satu buah kurma diletakkan di atas meja. Dan diperhatikan lama-kelamaan ada semut yang mendekatinya. Setelah satu semut itu mengelilingi kurma itu, ternyata dia tidak langsung memakannya sampai dengan habis, sampai dengan kenyang. Tetapi justru dia pergi. Dan sampai beberapa lama kemudian datanglah semut lagi, tetapi dengan jumlah yang banyak. Setelah diambil lagi kurmanya, mereka pergi. Kemudian mereka datang lagi dengan semut yang lebih banyak lagi. Nah, maka hal seperti ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah, semut ini, mereka adalah hewan yang punya sikap gotong royong yang luar biasa. Yang pertama, kita masuk as-somad. Anak-anak, tahukah kalian arti kata as-somad?
Ya, as-somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Ya, pasti pernah ya. Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika mereka bertemu dengan sesamanya, semut selalu saling menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Demikian maksud dari Asmaul Husna As-Somad. Dan yang selanjutnya, mari kita lanjutkan, yaitu yang kedua, Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada semua makhluk ciptaannya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dibahas pada kesempatan kali ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi artinya adalah Allah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, kemudian kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas muka bumi ini tidak akan kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal, seperti tadi yang dicontohkan pada gambar. Maka sikap kita seharusnya adalah kita selalu berzikir dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi setiap hari, sehingga mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan bisa mewujudkannya dengan perilaku-perilaku yang bagus dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian. Dan untuk tugas pada kesempatan kali ini adalah silahkan dirangkum materi yang ada dalam video ini
Tidak usah banyak-banyak, cukup 10-15 baris saja. Ditulis di buku catatan PAI masing-masing, kemudian hasilnya dipoto dan kirimkan ke WA grup PAI kelas 6AP. Kami tunggu hari ini, batas akhir sampai dengan nanti malam jam 21.00 atau jam 9 malam. Jika ada salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.